menunggu vaksinasi dan menunggu juga informasi dari kampus ya. Siapa tahu semester depan kalian sudah dipanggil ke Bandung atau semester depan tuh berarti kalian tahun kedua ya. Ya, untuk tahun kedua kemungkinan dipanggil ke Bandung. Yang tahun pertama TPB daring seperti kalian sekarang ini. Tapi tunggu saja pengumuman resmi dari kampus ya. Baik, untuk materi kuliah sebelumnya kita sudah membahas turunan berarah dan gradien serta aturan rantai. Nah, sekarang kita akan membahas bidang singgung dan aproksimasi atau hampiran serta maksimum dan minimum untuk fungsi dua peubah. Oke, itu agenda kita. Kita mulai dengan 12.7 tentang bidang singgung dan hampiran atau aproksimasi. Harapannya setelah mengikuti ini, kalian bisa menentukan persamaan bidang singgung pada suatu permukaan di titik tertentu dan menghampiri nilai fungsi dua peubah di sekitar titik tertentu. Nah, hampiran linier yang terkait dengan bidang singgung itu sudah diperkenalkan sejak awal ketika kita hendak mendefinisikan turunan fungsi dua peubah. Ya, turunan fungsi dua peubah waktu itu didefinisikan melalui hampiran linier secara lokal. Nah, jadi kalau F mempunyai turunan di titik P yang koordinatnya sama dengan AB, maka otomatis kita memang mempunyai hampiran linier ini. Ya, karena definisi turunan ya begitu gitu ya. Di sini tentu ini hampiran. Kalau dalam definisi turunan ini sama dengan tapi kemudian ada tambahan galatnya. Galatnya itu menuju 0. Nah, berarti di sekitar titik A, B nilai fx itu dihampiri oleh ini ya. Jadi nilai FAB tambah koreksi liniernya ini. Jadi dua suku ini kalau dinyatakan sebagai persamaan Z sama dengan dua suku ini, maka kita punya persamaan bidang singgung ini gitu. Jadi Z sama dengan FAB tambah apa ini? Gradien F di AB dot gitu ya. X min A, Y min B yang kalau diuraikan jadi ini vektor gradien. Ingat vektor gradien di sini sama dengan vektor apa? Fx di A, B, Fy gitu ya. Di A, B. Jadi itu vektor gradien yang menyatakan turunan F di titik A, B. Nah, kalau uraikan persamaan bidang singgung tadi menjadi FAB tambah FXAB kali X min A tambah FYAB kali Y min B. Ini persamaan bidang singgung pada permukaan Z sama dengan FXY di titik A, B. Gitu ya. Oke. Saya ganti warna dulu supaya tidak terlalu pedas melihat warna merah. Nah, sebagai contoh, lagi-lagi saya gunakan fungsi ini fxy sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat, titiknya 1,2, maka persamaan bidang singgungnya z sama dengan f1,2 yang nantinya sama dengan 5, tambah fx 1,2 kali x min 1. Nah, fx-nya di sini, fx-nya sama dengan apa? 2x ya. Fy sama dengan 2y. Di 1,2 tentu saja nanti
nilainya jadi 2 kali 1 sama dengan 2, sementara FY 2 kali 2 sama dengan 4. Makanya di sini 2 kali X min 1 tambah 4 kali Y min 2. Ya. Disederhanakan, kita dapatkan min 5 tambah 4X. Maaf, tambah 2X tambah 4Y. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman ya? Masih mudah dan jelas. Nah, sebagai manfaat atau kegunaan dari persamaan bidang singgung tersebut adalah untuk mendapatkan hampiran dari nilai fungsi f di sekitar titik singgungnya. Jadi kalau kita menghitung misalnya di sini ini nilai dari f di titik 1,1, 1,9. Titik ini tentu dekat dengan 1,2. Jadi kita bisa menghampirinya dengan nilai 1,2. Maaf, nilai f di 1,2. Komanya pakai jeda itu pemisah komponen pertama dan komponen kedua ya, titik ya, koordinat absis dan ordinat. Jadi nilai f di titik 1,1,1,9 gitu ya, sama dengan ini sebetulnya. Ini eksak. Eksaknya itu. Tapi kita menghampirinya dengan, jadi ini hampiran dengan nilai di 1,2 yaitu 5 tambah 2 kali X min 1 tambah 4 kali Y min 2 ya. Y-nya 1,9 dikurangi 2 jadi minus 0,1. Nah, 0,1 dan minus 0,1 ini nanti ada namanya tentunya ya. Yang pertama galat terhadap X atau diferensial terhadap X. Yang kedua diferensial terhadap Y. Jadi kita punya konsep diferensial juga untuk fungsi dua peubah. Oke. Diferensial dari fungsi Z sama dengan fxy didefinisikan sebagai dz sama dengan df ya. Kalau Z-nya sama dengan fxy jadi dz dengan df ini sama saja. Yang kalau dihitung di titik A, B sama dengan vektor gradien f di AB dot diferensial terhadap x dx, diferensial terhadap y dy gitu ya. Jadi df AB dalam hal ini vektor gradien dot vektor galat. Vektor galat ini komponen pertamanya adalah diferensial terhadap x, komponen keduanya diferensial terhadap y. Dan ini disebut diferensial dari fungsi dua peubah f di titik A, B. Oke? Jadi hampiran linier di sekitar titik A, B tadi itu singkatnya jadi ini ya. Sama dengan nilai f di AB ditambah diferensialnya gitu. Sama satu peubah juga gitu kan. Nilai fx kira-kira sama dengan nilai f di C. Kalau titiknya itu C, tambah diferensialnya di C itu gitu ya. Sekarang fungsinya dua peubah jadi nilai f di AB tambah diferensial f di AB itu. Jadi dalam contoh tadi diferensialnya tuh ya 2x tambah 4dy itu gitu ya. Dan dx-nya
Jadi ini mengulang yang tadi ya, dx-nya sama dengan 0,1, dy-nya minus 0,1, maka dz-nya sama dengan 2 kali 0,1 tambah 4 kali minus 0,1 yang sama dengan minus 0,2. Begitu. Nah, kalau kita lihat tandanya minus berarti ini pertambahan atau pengurangan? Pengurangan gitu ya. Di sini nilainya lebih rendah daripada, jadi nilai sesungguhnya di 1,9 itu lebih rendah daripada nilai F di 1,2 gitu ya. Jadi ini apa namanya? Saya mau nulis apa ini? Pengurangan gitu ya. Bukan penambahan gitu ya. Nah, contoh fungsi yang lain, taksir nilai 1,1 per 1,9 dengan menggunakan diferensial fungsi dua peubah. Nah, di sini fungsinya apa? Kalau soal seperti ini ya, fungsinya Anda harus paham apa yang tepat untuk persoalan ini. X per Y mungkin, Pak? Apa? X per Y. X per Y, ya. Jadi tinjau. Kalau Y per X boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, Nanti tinggal aja. ganti titiknya. Iya, betul. Ya, jadi itu tinggal peran X dan Y ditukar aja. Jadi yang apa wajar ya X per Y gitu ya. Dan A, B-nya di sini A, B-nya dalam hal ini 1,2 seperti tadi ya. Udah, tinggal dilanjutkan. Fx dalam hal ini sama dengan apa? Turunan parsial terhadap X. 1 per Y, ya. Jadi, Fy-nya apa, Evel? Min X per Y kuadrat, Pak. Min X per Y kuadrat. Gitu. Nah, di 1,2 Fx 1,2 sama dengan setengah atau 0,5 gitu ya. Kita pakai desimal karena soalnya juga desimal. Dan Fy 1,2 itu sama dengan minus 1 per 4 ya. Jadi minus 0,25. Tanda desimalnya pakai titik karena bentrok dengan koma. Jadi F di 1,1,9 itu kira-kira hampiran kan, taksir ya. F 1,2 ini komanya beneran koma, titik ya, tambah apa gradiennya dalam hal ini gradien F di 1,2 dot X min 1 dalam hal ini 0,1 koma Y min 2 min 0,1 gitu ya. Jadi sama dengan F 1,2-nya sama dengan setengah 1 per 2 atau 0,5 ya. Bentar. Saya belum menulis itu tapi oke lah. Ini 0,5 tuh dari 1 per 2 ya. Tambah
berapa tadi? 0,5, minus 0,25 dot. Duh, kok masih banyak yang bermunculan nih. Nggak saya terima. Minus 0,1. Bernik jangan diterima tuh temennya, udah terlambat ya. Jadi berapa tuh? 0,5 tambah 0,5 lagi. 0,05. Jadi 0,5 tambah 0,05 tambah lagi min kali min ya. Betul ya, min kali min. Jadi 0,0025. Kelebihan nolnya. Koreksi saya Evel kalau salah. 0,025. Jadi berapa tuh? Ini jumlahkan. 0,575. Betul ya? Nah, kok bisa lebih besar dari 0,5? Ya iya kan? Pembilangnya lebih besar dari 1, penyebutnya lebih kecil daripada 2, ya kan? Jadi pasti lebih besar daripada setengah. Betul ya? Ini tadi di kotretannya ini. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Sebentar, ini siapa yang ngechat? Pak, saya izin dan... Pak Hendra permisi bertanya, Pak. Ya. Kalau hampiran itu apakah selalu lebih kecil dari nilai aslinya atau lebih besar ya, Pak? Atau bisa lebih besar ya, Pak? Bisa lebih besar, bisa lebih kecil dong. Bisa lebih besar, lebih kecil. Tergantung ini dong, apa dx dy-nya tadi. Ya kan? Tergantung dx dy-nya tadi, ya kan? Kalau ini ya pasti lebih besar dari nilai sesungguhnya. Anda udah tahu itu pembilangnya lebih besar dari 1, penyebutnya lebih kecil daripada 2. Tapi kalau 0,9 per 2,1 pasti lebih kecil dong, gitu kan? Ya kan? Nah, yang menarik kalau pembilangnya lebih kecil, penyebutnya juga lebih kecil. Ini lebih besar apa lebih kecil? Ini saya nulis agak di sebelah kanan dekat foto saya kalau di YouTube. Mungkin saya ya, saya tulis di sebelah kiri lagi. Jadi bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau 0,9 per 1,9? Kalau 0,9 per 2,1, ini 2,1, satunya mau lari. Itu pasti lebih kecil, pembilangnya lebih kecil, penyebutnya lebih besar, pasti lebih kecil daripada setengah. Tapi kalau 0,9 per 1,9, ya ada kemungkinan lebih kecil, ada kemungkinan lebih besar ya. Ya dihitung aja. Hasilnya apakah lebih kecil atau lebih besar, ya jangan kaget ya. Ya memang dua-duanya dimungkinkan. Gitu ya Evel ya. Baik, Pak. Jadi kembali ke rumus, ini rumus umumnya ya. Rumus umumnya ini. Ya, ini tergantung si DF ini bisa negatif, bisa ini bisa plus, bisa min. Ya. Gitu, Evel. Oke, baik, Pak. Ya, kalau min berarti lebih kecil. Nah, kayak tadi ini min kan? Pengurangan, jadi lebih kecil. Kalau ini ternyata lebih besar gitu kan. Udah ada dua contoh yang satu lebih kecil, satu lebih besar. Jadi harusnya nggak ditanya lagi, Evel. Tapi nggak apa-apa, kamu tanya. Boleh. Mumpung gratis bertanya. Ayo, ada lagi yang bertanya nggak? Nggak gratis sih. Kalian kan udah bayar SPP ya. Ada yang belum bayar SPP? Yang di YouTube tuh gratis. Oke, silakan. Ini
Raymond itu sama Wahyudi jadi keluar karena terlempar gitu, Oh, Pak. jadi Kalau mau Wahyudi masuk udah lagi. iya, di accept aja ya, Pak. Ya udah di accept aja. Sama Benik ya. Oke, saya percaya sama Benik. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang ini pernah saya tanyakan juga waktu apa ya pembahasan. Pembahasan apa ya? Aturan rantai mungkin ya. Ya, diketahui rumus tekanan gas P sama dengan K kali T per V dinyatakan dalam suhu T dan volume V dan K ini suatu konstanta. Jika dalam pengukuran T terdapat kesalahan maksimum, nah kalau ini kesalahannya kesalahan maksimum, jadi nanti lebih kecil atau sama dengan, dan pakai nilai mutlak gitu ya. 1% dan pengukuran V terdapat kesalahan maksimum 2%, taksirlah kesalahan maksimum dalam perhitungan P. Jadi di sini yang ditanyakan apa? Diferensial terhadap diferensial dari P ya. Nanti yang ditanya itu persentase. Jadi gimana jawabnya ini? Ada yang punya ide? Ini jadi kayak tutorial ya. Jadi P di sini fungsi dari T dan V. Jadi di sini P itu jadi ada do P do T sama dengan apa? Do P do T. Seperti tadi Xperia ini. Gampang ya. K kali seper V. Jadi K per V ya. Do P do V apa? Min KT per V kuadrat gitu ya. Nah, yang ditanya tuh sebetulnya do P kita hitung dulu. Jadi do P ini do P do T kali diferensial terhadap T. Tadi notasi, maaf, saya mundur dulu sebentar ya. Tadi saya, nah ini pakai D biasa, maaf, DZ ya. Jadi ini saya mau menulis DP nih. Punten tadi untuk konsistensi saya pakai. Tapi yang turunan parsial do ya. Jadi DP sama dengan do P do T do P do T kali DT tambah do P do V kali DV. Kalau kita masukkan hasilnya ini jadi K per V kali DT min KT per V kuadrat kali DV. Begitu ya. Nah, kalau persentase itu berarti kesalahan apa namanya? Kesalahan relatif ya. Kesalahan relatif. Jadi saya tidak bisa memasukkan bukan DT sama dengan 1%, tapi DT per T yang sama dengan 1%. Jadi kita hitung dulu nih, yang ditanya juga DP per P. Jadi DP per P itu DP dibagi K kali T per V. Per V ini. Jadi hasilnya ini jadi DT per T. Hore, itu K per V-nya coret ya. K per V-nya dicoret. Tinggal DT per T yang suku pertama dikurangi. KT per V-nya dicoret juga.
jadi dikurangi dV per V. Betul nggak tuh? Jadi sederhana seperti itu. Betulkah, Bernik? Ya, di sini K per V-nya di yang pertama ini dibagi KT per V tinggal DT per T kan? Yang ini dibagi KT per V tinggal DV per V. Oke? Nah, jadi sekarang kesalahan maksimumnya ini pakai ketaksamaan segitiga. Ketaksamaan segitiga. Jadi seperti itu. Dan ini 1% tambah 2%. Jadi sama dengan 3%. Pak, permisi, itu kenapa kok bisa jadi DP per V ya, Pak ya? Kan kita berbicaranya berapa persen. Persen itu berarti kesalahan relatif. Satu persen itu 1% dari, jadi si 1% ini DT per T, bukan DT. Misalnya T-nya 100, kesalahannya 1. Nah, kalau yang 1 itu kesalahan absolut. Tapi kalau pakai persen, sekarang bayangkan T-nya 100, DT-nya berapa gitu ya. Misalnya kalau DT-nya 1, itulah 1%. Jadi yang dimaksud 1% itu DT per T gitu. Iya kan? Maksud saya DP per V, Pak, yang di ruas kiri, Pak. Ini. Nah, ya itu kan DP per V. Yang di konklusinya Bapak itu kan DP per V. Oh, ini salah tulis saya. Salah tulis itu. Soalnya orang Bandung tuh P sama V suka ketukar. Oke. Tapi yang tadi, kalau yang tadi nggak kamu pertanyakan itu udah jelas ya, persentase ya kesalahan relatif. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ini misal T-nya 100, DT-nya 1 gitu. Tapi itu maksimum, jadi DT-nya sendiri kurang dari 1 gitu ya. Nilai mutlaknya. Oke, Kak. Udah jelas ya? Kita lanjutkan. Saya agak ngebut sekarang. Cepet banget, udah 30 menit. Nah, bidang singgung itu bisa kita peroleh juga dari fungsi dua peubah yang persamaannya diberikan secara implisit. Ya, implisit f(x,y,z) sama dengan 0. Jadi persamaan bidang singgungnya kita pakai vektor normal ini. Jadi bayangkan permukaan ya. Maka vektor normalnya itu gradien f ini fx, fy, fz. Nah, bidang singgung itu tegak lurus ya terhadap jadi kalau ini ABC, ini XYZ, vektor XYZ, vektor X min A, Y min B, Z min C, itu tegak lurus terhadap vektor normal. Nah, dari situ kita dapat kan kasus khusus kalau Z sama dengan fxy. Kalau Z sama dengan fxy, maka khususnya di sini
turunan fungsi kapital F terhadap Z sama dengan 1, lalu terhadap X sama dengan min Fx, terhadap Y sama dengan min Fy, ya karena di sini min. Jadi kita dapatkan ini lagi ya, cocok ya dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi C ini tentu saja, C di sini tentu saja sama dengan FAB, betul nggak? C itu sama dengan FAB. Karena melihatnya dari, sebentar, ya. Kalau X-nya A, Y-nya B, kalau X-nya A, Y-nya B, Fx, YZ itu sama dengan 0, jadi Z-nya sama dengan C, gitu ya. Oke. Jadi yang barunya di sini adalah kalau fungsinya diberikan secara implisit ya. Kalau secara implisit persamaannya jadi seperti ini. Nah, kembali ke bidang singgung. Persamaan Z sama dengan FAB tambah vektor gradien dot X min A, Y min B. Kalau itu kita sebut P1XY, ini tidak lain merupakan polinom Taylor orde 1 untuk fungsi F di titik AB. Ya. Jadi hampiran linier tadi sebetulnya merupakan hampiran Taylor. Ya, ini hampiran Taylor orde 1 gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan yang wajarnya apa? Kalau sudah punya hampiran Taylor orde 1, pertanyaan kamu apa? Wahyudi. Orde berikutnya, Pak. Orde berikutnya, betul. Ya tentu untuk fungsi dua peubah makin tinggi ordenya akan makin lumayan rumit ya. Saya akan bahas orde 2 saja, orde 3 dan seterusnya tidak akan dibahas. Orde 2 aja seperti ini. Jadi ini nilai F di AB ada, itu orde 0. Fx AB kali X min A tambah FYAB kali Y min B itu orde 1. Nah, sisanya ini orde 2 nih. Sisanya setengah kali sekian ini, dalam kurung siku itu, ini orde 2. Jadi, itu polinom Taylor orde 2 ya. Terdiri dari beberapa suku. Orde 0-nya ada 1 suku, orde 1-nya ada 2 suku, orde 2-nya ada 3 suku. Jadi dengan turunan kedua, kita punya hampiran kuadratik. Ya. Jadi ini hampiran Taylor orde 2. Oke. Nah, supaya lebih mudah menghafal bentuk ini, saya tuliskan dalam bentuk yang lebih kompak. Dalam notasi vektor. Ya. Jadi, ini vektor baris. Ini vektor baris. Ini nabla ini matriks kolom. Kita anggap vektor kolom.
Jadi kalau dituliskan perkalian ini saya tuliskan dulu perkalian ini ya. X min A, Y min B kali Fx AB, Fy AB gitu. Kalian masih ingat perkalian matriks? Masih ya? Perkalian matriks baris kali kolom ya. Baris kali kolom, jadi ini kali itu. Tambah ini kali itu, gitu ya. Gitu kan? Itu cocok ya untuk orde 1. Nah, orde 2-nya ini. Jadi orde 2-nya itu kalau dituliskan itu HFAB di tengah-tengah. Matriks yang sama dengan ini dan bentuk ini tadi setengah X min A, Y min B, kemudian matriks 2 kali 2, saya tidak tulis deh ya karena tempatnya sempit, lalu kali X min A, Y min B. Begitu. Jadi ini kalau ditulis ini Fxx, ini Fxy, ini Fyx, ini Fyy gitu. Persisnya matriks ini nih. Ya, matriks ini HFAB, H-nya di sini bukan Hendra ya, tapi H-nya Hess. Mungkin di fisika juga nanti kalian berkenalan lagi dengan matriks Hess ini. Oke. Contohnya, kalau fungsi fx sama dengan E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat di 0,0, kita bisa menggunakan polinom Taylor orde 2 untuk menaksir nilai di titik ini. 0,1, min 0,1. Jadi fx-nya apa? Anda harus hitung tentunya ya. Ini Anda harus hitung. Lalu ini kalian hitung. Kemudian dari situ kalian dapatkan hampirannya. Mungkin ini kalian kerjakan sendiri. Untuk orde 2 ini sebagai wawasan tambahan. Kalian kerjakan contoh sederhana seperti ini, itu udah cukup ya. Sebetulnya hasil akhirnya di sini saya bisa tuliskan 1 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah setengah kali X kuadrat tambah 2X kuadrat Y kuadrat tambah, maaf, X pangkat 4 ya. Karena ingat E pangkat U toh kita udah tahu juga 1 tambah U tambah 1/2 U kuadrat tambah dan seterusnya ya. Jadi U-nya dalam hal ini X kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya. Jadi bisa juga memakai deret Maclaurin untuk E pangkat U itu. Ini pasti cocok ya. Kalau kalian hitung ini, maka kalian akan dapatkan 1 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah setengah kali X pangkat 4 tambah 2X kuadrat Y kuadrat tambah Y pangkat 4 itu. Oke, ada pertanyaan? Selebihnya ya tentu tinggal mensubstitusikan X-nya 0,1, Y-nya min 0,1. Karena A, B-nya di sini 0,0 ya. Jadi X dan Y-nya adalah diferensialnya masing-masing itu sendiri gitu ya.
Ada pertanyaan? Silakan. Regina? Iya, Pak. Apakah ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan kalau begitu ya. Sekarang 9.44, pas separuh jalan, kita akan berhenti di 10.30 nanti. Nah, subbab kedua yang akan kita bahas pagi ini masih pagi ya, udah 9.45 masih pagi, tapi adalah tentang maksimum dan minimum fungsi dua peubah. Oh ya, seperti biasa, jeda dulu deh 2 menit ya, supaya kalian bisa refresh dan menyerap materi berikutnya dengan baik nanti. 2 menit sambil melihat ini mungkin. Mungkin sambil menunggu tebak-tebakan sama Eiffel, ini nilai hampirannya lebih besar atau lebih kecil daripada 1, Eiffel? Lebih kecil dari 1, Pak. Masa? Itu kuadrat, itu positif. Pangkat 4 juga positif. Lebih besar, Eiffel. Maaf, Pak, lebih besar dari 1, Pak. Iya, pasti lebih besar, Eiffel. Walaupun diferensial Y-nya negatif. Sekalipun kalau diferensial X-nya juga diganti gitu ya, jadi negatif. Tetap lebih besar. Karena dikuadratkan pangkat 4 gitu ya. Nah, kalian harus cepat bisa menangkap informasi penting atau mendasar di sini ya. Kalau fungsinya E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat, pangkatnya X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu kan paling kecil pangkatnya nilainya 0 kan? Itu paling kecil. E pangkat 0 itu berapa? 1 kan? Nah, ketika titiknya bukan 0,0, maka X kuadrat tambah Y kuadrat itu positif. Jadi E pangkat positif itu lebih besar daripada 1, Eiffel. Ya, oke? Baik, Pak. Jadi itu basic ya, pemahaman tentang fungsi eksponen. Oke, istirahatnya kok diajak mikir. Oke, ditambah 1 menit lagi deh. Sambil lihat judul ini. Oke, ini teman-teman banyak yang sedang puasa hari kedua. Selamat berpuasa. Sambil menunggu buka sepanjang hari, beraktivitas. Nah, ini mumpung ya, banyak soal matematika, soal latihan. Besok kuis, tapi ada tutorialnya juga. Jadi ya banyak berlatih dan mengukur kemampuan untuk kuis itu kesempatan untuk mengukur kemampuan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Maksimum dan minimum fungsi dua peubah. Nah, sebelumnya tentu seperti fungsi satu peubah, kita harus jelas apa yang dimaksud dengan nilai maksimum. Kalau kita punya fungsi dua peubah, di sini domainnya S,
himpunan di R2, titik P bintang di S, itu akan memberikan nilai maksimum global dari fungsi f pada S kalau nilai f di P bintang lebih besar atau sama dengan nilai f di titik P anggota S sembarang, begitu ya, lebih besar atau sama dengan FP. Nah, nilai minimum seperti tadi juga, tapi sekarang nilai F di P bintang lebih kecil atau sama dengan nilai F di titik P sembarang. Begitu. Oke, mudah ya. Nah, ini ada kata global karena di sini berlakunya untuk setiap P anggota S. S-nya sendiri apa kita umum ya, berbicara umum. Jadi bayangkan R2 S itu bisa seperti ini gitu ya, bisa seperti ini. Bisa cakram lingkaran, bisa seluruh R2, bisa daerah di atas sumbu X saja, bisa daerah di sebelah kanan sumbu Y saja, macam-macam kemungkinannya. Ini contoh aja, ilustrasi aja. Nah, nilai maksimum dan minimum tadi disebut nilai ekstrim, ya, nilai ekstrim global. Ini sebetulnya bahasa Indonesia katanya ini pakai E, nilai ekstrem. Nulisnya ekstrem, tapi bacanya ekstrim. Nah, lalu ada nilai ekstrim lokal. Nilai ekstrim lokal seperti tadi juga, ya, seperti tadi juga, tapi berlakunya tidak pada seluruh S. Tapi N iris S, maksudnya gimana? Maksudnya gini, ini misalnya S, ya, lalu titiknya di sini, misalnya P bintang di situ. Nah, berlakunya tuh hanya di sini aja gitu loh, misalnya. Hanya di sini saja. Mungkin kalau cakramnya kadang ngitung jari-jarinya sama dengan 1 gitu ya. Misalnya cakramnya lebih besar daripada yang saya gambar tadi. Misalnya gini. Misalnya berlaku di sini nih. Kalau jari-jarinya kurang dari sekian pasti berlaku. Tapi S-nya terbatas ya. Tentu irisannya jadi yang ini nggak masuk. Saya hapus lagi. Ya, jadi irisannya yang tentu harus dibandingkan. Jadi hanya di irisannya saja. Karena di luar S kan fungsinya tidak didefinisikan gitu ya. Atau tidak dibahas lah paling tidak. Oke, jadi ini F bintang. Nah, P yang ada di sini. Demikian juga nilai minimum lokal ya. Jadi nilai di P bintang dibandingkan dengan nilai di P gitu ya. Tapi P yang tidak jauh-jauh dari P bintang. Itu maksudnya. Oke? Jadi kita punya nilai ekstrim lokal. Ada nilai ekstrim global, ada nilai ekstrim lokal. Nah, teorema eksistensi maksimum dan minimum mirip dengan teorema eksistensi maksimum dan minimum untuk fungsi satu peubah. Kalau F-nya kontinu, ya, pada suatu himpunan tertutup dan terbatas, maka F, kalau waktu fungsi satu peubah tertutup dan terbatas tuh implikasinya apa tuh? Himpunan apa itu? Ada yang tahu? Kalau fungsi satu peubah waktu itu apa? Tertutup dan terbatas berarti
interval ya. Interval A, B gitu kan? Masih ingat Wahyudi? Lupa, Pak. F dari A ke B continue gitu ya. Kalau satu peubah seperti itu. Ya. Kalau satu peubah, kalau yang satu peubah. Oke. Ini ada chat lagi. Siapa yang chat ini? Accept aja Bernik. Oke. Oke. Nah, sekarang himpunan tertutup dan terbatas. Tertutup dan terbatas ya bayangkan seperti ini gambarnya. Atau cakram lah kalau yang bagus ya cakram lingkaran gitu ya. Tapi bisa juga persegi, bisa juga segitiga gitu ya. Bisa juga poligon. Atau ya nggak agak sembarang seperti ini. Maka F akan mencapai nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi teorema ini menyatakan bahwa nilai maksimum dan nilai minimum global pada S itu akan tercapai pada titik yang memberikan nilai maksimum dan ada titik yang memberikan nilai minimum. Ya, bisa jadi titik yang sama, bisa jadi juga titik yang berbeda. Secara umum mungkin titik yang berbeda. Yang sama itu berarti fungsinya konstan ya. Nah, kata tertutup di sini diilustrasikan di sini penjelasannya ya titik-titik batasnya itu ikut serta gitu ya. Himpunannya nanti lebih kecil atau sama dengan gitu ya. Misalnya X kuadrat contoh ya. Maaf, mana pen saya. Contoh S-nya himpunan yang waktu itu saya tanya itu Naura atau siapa tuh. Lebih kecil atau sama dengan 1 gitu ya. Jadi ini kalau ini berarti cakram lingkaran termasuk tepinya gitu ya. Oke? Nah, yang tidak tertutup gimana? Sama dengannya dibuang. Ya? Sama dengannya nggak ikut. Jelas Wahyudi? Kalau sama dengannya nggak ikut, maka tepi lingkarannya itu nggak ikut. Jadi titik-titik pada tepi lingkarannya bukan anggota S gitu. Nah itu himpunan tidak tertutup. Itu ibaratnya kulitnya udah dikupas gitu ya. Ups, ada lagi tuh. Memang itu contohnya. Saya hapus tulisannya supaya terbaca. Terbatas termuat dalam suatu cakram. Jadi artinya terbatas tuh ya terbatas, ya termuat dalam suatu cakram. Itu artinya jarak satu ke yang lainnya tuh ya terhingga kan gitu ya. Gitu, seperti itu. Jelas ya? Wahyudi jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, teorema titik kritis memberitahu kita di mana nilai ekstrim itu tercapai. Kalau tadi teorema eksistensi menjamin nilai ekstrim itu tercapai. Teorema ini memberitahu kita di mana nilai ekstrim itu tercapai. Tercapainya di titik-titik kritis yang mungkin merupakan titik-titik perbatasan. Kalau satu peubah ujung selang ya. Titik stasioner yaitu titik di mana F mempunyai turunan 0. Jadi di sini gradien ya, gradien F. Sama dengan 0,0. Kalau fungsinya 2 peubah. Atau titik-titik singular.
di mana F tidak mempunyai turunan. Contohnya apa? Nanti contohnya fungsi yang permukaannya seperti kalau satu peubah nilai mutlak. Kalau dua peubah berarti permukaan berbentuk kerucut terbalik gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh yang mencapai nilai minimum di titik stasioner. Jadi di 0,0 dalam hal ini turunan parsialnya kan 2x, turunan parsial terhadap Y, 2Y dihitung di 0,0, ini sama dengan 0,0. Ya. Dan Anda tahu permukaannya berupa apa? Berupa apa ini? Nomor 1 ini. Novia. Novia di YouTube ya? Naura? Lingkaran, Pak. Aduh, kok lingkaran? Permukaan di ruang Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Masa lingkaran? Lingkaran tuh? Parabola. Paraboloida. Iya, paraboloida. Ya, jangan salah ya. Fungsi dua peubah. Itu grafiknya berupa permukaan. Namanya paraboloida, elipsoida, bola, apalagi hiperboloida gitu ya. Nah, tapi kalau kurva ketinggiannya berupa lingkaran-lingkaran. Kurva ketinggian itu penampakan dari atas gitu ya. Peta kontur berupa lingkaran-lingkaran. Nah, yang kedua ini yang berupa apa? Permukaannya? Novia? Saya udah nyebut tadi. Berupa apa? Kalau akar X kuadrat tambah Y kuadrat ini. Kalau Y-nya 0, akar X kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan apa, Novia? Iya. Tadi Bapak panggil Novia, katanya di YouTube. Oh, Novia yang di YouTube. Barusan Naura ya? Iya, Pak. Jadi ini berupa kerucut terbuka ke atas ya, terucut terbalik ya. Ini lingkaran pada ketinggian tertentu lingkaran gitu ya. Nah, titik 0,0 ini tidak ada. Ya. Dan dia merupakan titik minimum. Jadi titik minimum bisa tercapai di titik singular. Ini contohnya. Di titik ini singular. Nah, jika kita batasi daerah asal kedua fungsi di atas pada cakram tertutup, maka kedua fungsi di atas mencapai nilai maksimum 1 pada setiap titik perbatasan. Kalau ini tadi, fungsi ini tadi nilai maksimumnya nggak ada. Ya, karena paraboloidanya terbuka ke atas, tak terbatas. Menjulang terus, tinggi ke atas gitu ya. Jadi ini tak terbatas. Tak terbatas di atas. Tapi kalau kita batasi daerah asalnya, misalnya pada cakram berjari-jari 1, maka nilai maksimumnya jadi 1 gitu. Jadi paraboloidanya seperti antena ya, hanya berhenti di ketinggian 1 gitu ya. Demikian juga yang kerucut. Oke? Jelas ini? Cukup jelas ya, Oken? Halo, Oken. Halo, Pak. Gimana? Jelas nggak nomor 3? Masih berusaha memahami, Pak. Iya, kalau
dibatasi daerah asalnya cakram 01. Ya udah hanya di situ. Jadi di luar enggak gitu ya. Sekarang kalau kita gambar peta konturnya kan lingkaran-lingkaran. Ya udah lingkaran-lingkarannya yang terbesar ini. Terbesar lingkaran berjari-jari 1. Ya udah itu berarti terbesarnya ya itu gitu kan? Iya Pak ya. Ya kan? Nggak ada yang lebih besar lagi gitu. Maksimum ya tercapai di situ, di tepi itu. Nilai maksimum tercapai di situ. Berjari-jari 1 ini. Kan gitu. Berapa nilai maksimumnya? Ya kalau X kuadrat tambah Y kuadrat sama 1, ya nilai maksimumnya ya 1 kan? Bisa nilainya 2? Ya nggak bisa. 2 tuh tercapai di luar lingkaran. Jadi kalau dibatasi itu maksudnya ya S-nya jadi sama dengan cakram lingkaran kan gitu. Jadi S-nya hanya ini S-nya. Oke? Oke? Udah? Jelas? Udah Pak, udah. Jadi S-nya hanya itu. Yang lain jelas juga? Fajris? Jelas, Pak. Oke, syukurlah. Yang kerucut sama ya. Yang kerucut sama. Nah, titik stasioner belum tentu merupakan titik ekstrim. Kenapa? Ya, titik kritis itu cuma calon ya. Calon itu belum tentu jadi ya. Ini ada contoh. Fungsi fxy sama dengan xy. Nah, ini kalau kalian ingat grafiknya berupa apa nih? Bernik ingat nggak? Saya tanya yang waktu itu saya ajak diskusi. Pelana, Pak. Pelana. Bahasa matematikanya apa? Hiperboloida. Paraboloida hiperbolik kalau nggak salah. Ya? Iya. Bukan hiperboloida. Ini punya titik stasioner 0,0 kan? Kalau kita hitung fx sama dengan y. Fy sama dengan x. Di 0,0 ada ya. Ini sama dengan 0,0. Jadi 0,0 merupakan titik stasioner. Tapi bukan titik ekstrim. Global maupun lokal. Bukan maksimum juga bukan minimum. Kenapa? Karena dia pelana. Titik pelana. Ya kan? Kata Bernik tadi pelana. Ada yang lebih besar. Tapi ada yang lebih kecil. Ya? Kan grafiknya seperti itu. Jadi si 0,0 ini bukan maksimum karena ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Bukan maksimum, ada yang lebih besar. Ke arah punggungnya ini lebih besar. Ada yang lebih kecil daripada dia, jadi dia juga bukan titik minimum. Karena ke arah sampingnya ada yang lebih kecil. Kalau digambar peta konturnya ada yang plus, ada yang min di sekitarnya. Gitu ya. Betul ya, Bernik ya? Iya, Pak. Saya suka lupa nulis seenaknya aja padahal ada keterangan lagi. Nah, selanjutnya jika daerah asal F dibatasi pada cakram tertutup, kalau dibatasi, nah bisa jadi punya maksimum, bisa jadi juga punya minimum, tapi bukan di titik stasioner itu.
terjadinya maksimum dan minimumnya. Di mana? Ya kemungkinannya titik singular atau titik batas. Tapi titik singular nggak ada. Semua merupakan titik punya titik diferensiabel ya. Jadi di setiap titik F ini punya turunan. Jadi tidak ada titik singular. Nah, kalau gitu kemungkinannya jadi di titik batas. Jadi ini persoalannya menarik nih kalau dibatasi ya. Jadi daerah asalnya dibatasi. Maka calon titik ekstrimnya jadi ada. Nilai ekstrimnya jadi mungkin tercapai. Jadi mungkin tercapai di titik perbatasan. Yaitu pada lingkaran itu. Ya ini kan ini cakram berjari-jari 1 berpusat di 0, jari-jarinya 1 gitu ya. Nanti kita bahas bagaimana mencari nilai ekstrimnya ya. Oke, kita tunda dulu. Tapi Anda paham ini. Kenapa ada? Karena ada teorema eksistensi, ya kan? Teorema eksistensi. Nulisnya gimana? Eksistensi nilai ekstrim plus teorema titik kritis. Ya, fungsinya kontinu. Daerahnya tertutup dan terbatas. Jadi di sini S tertutup dan terbatas. Nah, lalu teorema titik kritis, titik stasioner, titik singular, titik perbatasan itu merupakan calon. Tapi titik stasioner jelas tidak mungkin. Sudah dijelaskan tadi, titik singular tidak ada, maka tinggal titik perbatasan. Nah, sebelum kita bahas contoh itu lagi nanti, ini ada uji turunan kedua nih. Waktu fungsi 1 peubah ada uji turunan kedua juga kan? Nah, untuk fungsi 2 peubah, uji turunan keduanya berbunyi sebagai berikut. Misalkan fx-nya mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu pada suatu cakram yang berpusat di AB dan AB-nya merupakan titik stasioner. Jadi calon. Nah, ini calonnya titik stasioner. Jadi titik stasioner memang selalu kita tengok gitu ya sebagai calon. Nah, kalau tadi kan calonnya nggak jadi tuh. Calonnya batal gitu ya. Tidak terpilih gitu ya. Calonnya gugur. Nah, ini ada uji turunan kedua nih. Hitung nilai diskriminan ini. Ya. Nilai D ini. Yaitu fxx kali fyy dikurangi turunan campuran fxy dikuadratkan. Oke? Ini ada hubungannya dengan matriks Hess tadi nih. Ini determinan dari matriks Hess ini. Determinan dari matriks Hess di AB nih. Nah, jika D ini positif dan fxx di AB itu negatif. Negatif tuh ibaratnya cekung ke bawah ya. Maka FAB merupakan nilai maksimum lokal. Oke. Jika D positif dan fxx juga positif, ini ibaratnya cekung ke atas nih. Kenapa enggak FYY? Ya sama aja sebetulnya peran X dan Y dalam hal ini serupa ya. Jadi untuk kasus kedua FAB akan merupakan nilai minimum lokal. Yang ketiga, jika determinan diskriminannya negatif, jadi ini D-nya bisa determinan juga sih gitu ya. Tapi dalam hal ini dia berperan sebagai diskriminan ya, pembeda. Maka titik AB merupakan titik pelana. Ya. Titik pelana itu titik yang bukan nilai
bukan titik ekstrim bukan titik maksimum maupun titik minimum. Jadi dia tidak memberikan nilai maksimum maupun minimum. Jika D sama dengan 0, uji ini gagal. Kalau gagal artinya apa? Tidak ada kesimpulan. Ya, tidak memberikan kesimpulan. Jadi apa? Ya cari cara lain. Gitu. Cari cara lain. Nah, sebelum contoh ini mungkin kita lihat yang fxy itu ya. Kalau fxy-nya sama dengan x kali y, diskriminannya sama dengan apa nih? Fxx tadi. Fx sama dengan y. Oh, ini 0 ya. Oh, D-nya sama dengan 0 nih. Di 0,0. Ini gagal di sini. Bukan yang kasus 3 ternyata. Ya, bukan negatif, tapi gagal. Betul ya? Di 0,0 dalam hal ini turunan keduanya. Bentar. Saya terlalu cepat. Turunan kedua terhadap X 0, turunan kedua terhadap Y 0. Turunan kedua campuran apa? Fx sama dengan apa tadi? Fx sama dengan Y. Kalau diturunkan terhadap Y, jadi 1, ya? Halo? Bernik deh, Bernik. Iya, Pak. Sama dengan 1. Kalau Fy kemudian turunkan terhadap X juga 1 ya. Jadi ini min 1 kan? Karena 0 kali 0, jadi fx-nya 0, maaf, fxx 0, fy 0, fxy-nya sama dengan 1 kan? Dikuadratkan. Ya, tetap 1. Jadi min 1 tuh. Berarti kasus 3. 0,0 di sini titik pelana. Ketemu juga lewat uji turunan kedua ini. Nah, sekarang contoh lain. Soal seperti ini soal standar. Cari dulu titik stasionernya. Turunkan terhadap X, ada pembuat 0. Turunkan terhadap Y, ada pembuat 0. Jadi kita dapatkan dua titik stasioner, 1,2 dan min 1,2. Oke? Agak cepat saya membahasnya, tapi kalian bisa baca lagi atau tonton ini lagi nanti. Selanjutnya, turunan kedua kita hitung. Fxx sama dengan 6x. Fxy sama dengan 0. Fy sama dengan 2. Kita hitung diskriminannya di 1,2. Nah, diskriminannya sama dengan 12 positif. Oke, berarti kasusnya 1 atau 2, maksimum atau minimum. Kita lihat turunan parsial kedua terhadap X positif juga. Ya. Nah, jadi F1,2 yang sama dengan min 6 itu merupakan nilai minimum lokal. Jelas? Ya. Fxx positif terbuka ke atas lah kira-kira gitu intuisinya. Ya. Di min 1,2 diskriminannya negatif. Dan Fxx juga negatif. Kalau diskriminannya negatif, titiknya merupakan titik plana. Sebetulnya diskriminannya dulu yang penting ya.
Dalam teorema tadi kan kalau diskriminannya negatif, langsung titik pelana ya. Oke? Itu contoh standar. Jadi hitung-hitungannya, cari dulu, cari titik stasioner, lalu hitung masing-masing ya. Gitu. Jadi ini terdiri dari 3 bagian seperti ini. Ya, sebetulnya mungkin 4 sih, karena di bagian pertama kita menghitung juga implisit menghitung rumus umum diskriminannya ya. Fxx kita hitung, Fxy kita hitung, Fyy kita hitung. Jadi diskriminannya kita dapatkan dalam X dan Y, lalu selanjutnya kita hitung di titik stasioner masing-masing. Nah, ini contoh aplikasi yang berupa soal cerita. Kalau kita ingin membuat kotak tertutup dengan volume 1 desimeter kubik dan luas permukaannya minimum berapa ukuran kotak tersebut. Ini ibaratnya kita punya perusahaan atau usaha lah, bukan perusahaan. Usaha catering gitu ya. Usaha catering. Tapi yang kita mungkin bukan catering umum, tapi khusus gitu. Misalkan kita ingin membuat kotak untuk sesuatu yang bentuknya bisa berubah ya. Jadi ya katakanlah nasi goreng lah ya. Nasi goreng kan bisa dibentuk setengah bola, bisa dibentuk random, bisa dibuat kotak juga bisa kalau perlu ya. Ya, intinya kemudian volumenya konstan 1 desimeter kubik, tapi luas permukaannya minimum. Kenapa luas permukaan ingin minimum? Bahan ya, bahan kotak itu. Jadi berapa ukuran kotak yang paling ekonomis ini? Nah, kita harus menyatakan volume kotak itu sebagai fungsi 2 peubah. Maaf, kok volume. Luas permukaan kotak sebagai fungsi 2 peubah. Bisa? Bisa. Luas permukaannya dalam hal ini sama dengan apa? Kita gambar lagi kotaknya. Kotaknya ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi volumenya PLT sama dengan 1. Lalu luas permukaannya apa? Ini kotaknya tertutup, jadi masing-masing ada 2 ya. 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Gitu kan? Nah, tapi sebagai fungsi 2 peubah, ini apa yang harus dilakukan? Bukan. Bukan lagi kemana nih? Iya, Pak. Supaya jadi fungsi 2 peubah, ini kan ada 3 peubah, P, L, dan T. Terus apa yang dilakukan? Ada yang dimisalkan ya, Pak? Iya, ada ini pemisalan. Duh, sebentar. Low bat. Apa yang dimisalkan? Pemisalannya apa? Kok pemisalan? Istilahnya bukan pemisalan mungkin. Ayo, saya udah tulis di situ semua, Oken. Oken, apa yang dilakukan? Saya mau masang charger.
Halo, Oken. Oken. Saya tidak tahu, Pak. Ya ampun, ini persamaan PLT 91. Dari situ kan salah satu peubah bisa diganti. T sama iya. dengan 1 per Iya. PL. Apakah kamu menyesal tadi mengatakan tidak tahu? Ya kan? Iya, saya sempat hilang fokus, Pak, tadi. Adik saya tiba-tiba nyala. Oke. Jadi P kali T dalam hal ini menjadi P kali 1 per PL. Jadi apa? 1 per L ya. Lalu L kali T 1 per P. Jadi itu fungsinya. Nah, sekarang fungsinya dalam P dan L saja. Jadi L dalam P dan L saja. Ya. Ini tinggal kemudian hitung do L do. P do L do L. Jadi dapat titik stasioner. Dan seterusnya ya. Anda lanjutkan sendiri. Mungkin di tutorial juga dibahas bisa. Ya. Ada pertanyaan? Gimana, Michelle? Ada yang namanya Michelle kan di kelas ini? Iya, ada, Pak. Gimana? Cukup jelas nggak ini? Iya, Pak. Nanti dapat titik stasioner lalu hitung diskriminannya tadi ya, uji turunan kedua ya. Iya, Pak. Uji turunan kedua. Oke. Nah, ini soal yang saya mau bahas karena waktunya tinggal 4 menit lagi. Jadi saya udah janji nih. Jadi pada cakram tertutup, nilai ekstrimnya kan kita udah sepakat tercapai di perbatasan ya. Perbatasan tuh ya lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk mencarinya, nyatakan titik-titik pada lingkaran tersebut dalam koordinat polar. Dalam koordinat polar ya. X sama dengan cos theta, Y sama dengan sin theta. Sepakat ya, itu parametrisasinya. Jadi parametrisasinya cos theta, sin theta ya. Begitu. Nah, fungsi fxy sekarang menjadi fungsi dalam theta setengah sin 2 theta. Cos theta kali sin theta ya, rumus sudut rangkap. Sin 2 theta itu 2 cos theta sin theta. Jadi cos theta sin theta setengah sin 2 theta. Nah, kita tahu sin 2 theta itu kalau digambar jadinya seperti ini. Seperti ini itu ya. Pi 2pi gitu ya. 0. Nah, maksimumnya tercapai pada saat pi per 4 dan 5 pi per 4. Ini maksimum. Ada 2 titik maksimumnya. Betul? Michelle? Iya, Pak. Oh, maksimumnya tuh ya. Minimumnya juga ada 2. Ya. Nah, kalau kita kembalikan pi per 4 ini berarti X-nya setengah akar 2, Y-nya juga setengah akar 2. Oke? Kalau 5 pi per 4 di sini. Nilai minimum tetanya 3 pi per 4 dan 7 pi per 4. Yakni di titik ini. Min setengah akar 2 dan maaf. Min setengah akar 2, setengah akar 2 dan setengah akar 2, min setengah akar 2.
Nah, ini cara pertama sebetulnya. Cara kedua, kalian manfaatkan peta kontur. Jadi, peta kontur itu berguna, ya. Ini si C01 tentu batasnya ya, batas C01. Nah, peta kontur, bayangkan saya hanya menggambar beberapa, ada yang merah, ada yang biru. Yang biru itu yang positif. Pada suatu saat, yang biru itu paling jauh, makin keluar hiperbolanya, Bernik, makin keluar hiperbolanya, makin besar kurva ketinggiannya ya. Nah, ini di sini, ini maksimum ini. Lebih daripada itu, kurvanya di luar cakram, betul? Demikian juga yang di bawah ini. Maaf, aduh, bergerigi. Ini maksimum juga. Lebih daripada itu, kurvanya tidak lagi beririsan dengan cakram. Nah, yang minimum itu di sini. Di sini ini minimum. Setelah itu lepas ya. Setelah itu lepas tidak beririsan lagi. Begitu yang terjadi. Tentu minimumnya juga ada 2. Ya, maaf. Duh, ini pennya susah juga. Ya. Yang minimumnya ada juga di atas. Ya, ini minimum juga. Jelas nggak gambar ini? Kurva-kurva ketinggian kan berupa hiperbola-hiperbola. Ya, kalau saya gambar lagi di sini. Tapi ini mungkin min sekian, katakanlah min seperberapa gitu ya. Ini min di sini min setengah, di sini katakan min seperempat. Di sini nilainya min 1 ini gitu ya. Betul ya nilai minimumnya min 1 atau min setengah? Sebentar. Kalau setengah ke seperempat kali 2. Setengah. Setengah ya. Salah. Halo? Jadi mungkin di sini min seperempat lalu di situ min setengah. Yang maksimum juga sama tadi, ya. Nilai maksimumnya sendiri adalah setengah ya. Z-nya gitu sama dengan setengah. Jadi ini Z sama dengan setengah. Setengah akar 2 kali setengah akar 2. Seperempat kali 2 setengah gitu ya. Oke, saya harus mengakhiri kuliah. Anda baca dan atau tonton kembali rekaman ini ya. Serta lihat soal-soal latihan yang mirip-mirip Anda langsung kerjakan, mestinya langsung bisa. Yang agak sulit dibahas dengan Kadava ya di tutorial besok. Oke, lebih 3 menit daftar hadir sudah bisa Anda isi dan kita berjumpa lagi hari Jumat pagi ya. Saya stop sharing.